Halo pemirsa, kembali dengan kasus di Subang. Pihak kepolisian kini sudah mengantongi pelaku perenggut nyawa ibu dan anak di Subang dengan menggelar analisis dan evaluasi yang baru-baru ini dilakukan. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda sudah menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan video-video menarik dari channel kami berikutnya. Jika sudah, mari kita lanjut ke videonya. Usut punya usut. Dalam hal ini polisi tidak gegabah dalam menangani kasus perenggutan nyawa ibu dan anak di Subang ini. Bahkan sampai kini, mendekati detik-detik akan diungkapnya tersangka pelaku oleh kepolisian. Bahkan banyak fakta-fakta terbaru yang bermunculan. Fakta terbaru ini ternyata posisi terakhir HP milik almarhum Amel berada tidak jauh dengan TKP. Sebagaimana diketahui, HP Amel tersebut masih hidup saat Yosep, ayah korban, tiba di TKP kasus perenggutan nyawa ibu dan anak di Subang sekitar jam 7.15 WIB pada tanggal 18 Agustus 2021. Dilihat dari sisi analisis titik lokasi, terakhir HP milik almarhum Amel setelah mendapat telepon dari seseorang yang bisa melacak IMEI HP milik almarhum Amel. Hal yang dikemukakan oleh Anjas melalui kanal YouTube Anjas di Thailand yang tayang pada hari Jumat 19 November 2021. Anjas juga tidak menyebutkan nama sumbernya dan menyebut sebagai narasumber istimewa. Sosok Anjas menjelaskan, dalam melacak HP Amel punya keterbatasan karena untuk bisa melacak secara lengkap harus ada izin dari polisi. Namun dia tidak mendapatkannya. Seperti yang kita ketahui dari keterangan Yoris bahwa yang hilang setelah kejadian sadis pada tanggal 18 Agustus 2021 dini hari itu adalah 3 alat komunikasi milik almarhum Amel. Dijelaskan ketiga alat komunikasi yang disampaikan Yoris itu adalah iPhone, iPad, dan Samsung M12. Sosok Anjas menduga HP tersebut banyak data-data penting yang bisa merujuk ke pelaku atau dalang dari kasus perenggutan nyawa ibu dan anak di Subang. Namun yang menjadi alasan adalah kenapa uang 30 juta rupiah yang ada di rumah TKP tidak hilang. Justru yang hilang 3 buah HP milik almarhum Amel. HP itu bisa menjadi kunci jawaban dan otak dari kasus ini, tutur Anjas. Namun dari hasil pelacakan terhadap HP Amel yang dilakukan sumber istimewa Anjas, HP Amel terakhir hidup pada pukul 7.38 WIB pada tanggal 18 Agustus 2021. Bahwa sinyal tersebut berasal dari HP Amel, yakni HP Samsung M12. Namun juga, hasil pelacakan sumber istimewa tersebut tentang titik koordinat terakhir HP Amel tersebut berada di dekat TKP, yakni lokasinya ada di antara TKP dan kantor Polsek Jalan Caga dan berada dekat dengan pertigaan. Sosok Anjas juga meyakini bahwa tim penyidik dari kepolisian sudah mengetahui data ini, namun tidak dipublikasikan. Menurut HP Samsung M12 terakhir hidup pada tanggal 18 Agustus 2021 pukul 7.38 WIB. Jika dibandingkan dengan keterangan-keterangan saksi, maka Yosep lah yang menjadi orang pertama yang datang ke TKP pasca kejadian. Saksi Yosep tiba di TKP pada pukul 17.15 WIB. Pada pukul 7.24 WIB, Yosep menelepon HP Amel, namun tidak diangkat. Untuk menanyakan mengapa parkir mobil Alphard tidak dalam posisi biasanya, tetapi parkir miring. Sampai pada pukul 7.26 WIB, akhirnya Yosep menelepon anaknya Yoris, tetapi yang mengangkat istrinya Yoris. Sesudah itu Yosep memanggil Mang Ujang untuk menjaga TKP. Pak Yosep pergi ke Polsek Jalan Caga dan mampir dulu ke rumah ibu angkat Danu untuk meminta tolong ke TKP karena seperti ada perampokan. Maka saat Yosep pergi dari TKP ke Polsek Jalan Caga, dia melewati posisi itu. Anjas juga menjelaskan ada 2 kemungkinan melihat dari posisi terakhir HP Amel hidup, yakni kemungkinan tersangkanya adalah orang dekat. Bahkan kini juga merujuk kepada keterangan Kapolres Subang di keterangan awal kasus perenggutan nyawa ibu dan anak di Subang. Tak hanya itu saja, Kapolres AKBP Sumarni juga menyatakan dugaan pelakunya kemungkinan adalah orang dekat atau orang yang dikenal karena tidak ada tanda kerusakan pada pintu rumah di TKP. Terima kasih telah menonton video channel kami. Nantikan video selanjutnya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin.